pelaporan Indeks Inovasi Daerah tahun 2026 akan segera dimulai. Baik, yang terhormat Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi BP2D Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Kepala Perangkat Daerah dan Biro di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, serta para pemateri dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, Jumat 26 Juni 2026, kita dapat menghadiri acara sosialisasi Des Pelaporan Indeks Inovasi Daerah tahun 2026. Acara dimulai dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon dalam posisi duduk siap. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki inti acara, kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu untuk mengabadikan momen pada hari ini. Maka dari itu dimohon untuk diaktifkan fitur kameranya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan satu pose jabar istimewa. Ya, kita akan tahan 10 detik, saya hitung dari sekarang. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, diingatkan kembali Bapak Ibu untuk mengisi link daftar hadir yang sudah disediakan oleh panitia. Baik, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki sesi selanjutnya yaitu sosialisasi Indeks Inovasi Daerah tahun 2006 yang akan disampaikan oleh dua pemateri. Yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi BP2D Provinsi Jawa Barat. Kepada Bapak Arif Danis Tedian, PhD, dipersilakan. Iya, terima kasih Bu MC, Bu Lupi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa, atas limpahan rahmatnya. Kita masih bisa berkumpul dan melaksanakan sebagaimana undangan yang telah kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan, sahabat, para sekretaris, barangkali ada yang menghadiri, para kepala bagian TU atau Kasibut TU di lingkungan Setda, Provinsi Jawa Barat,
Pamong Inovasi, serta Bapak Ibu yang lain yang mewakili perangkat daerah. Selamat pagi, Bapak Ibu. Kami mengaturkan ucapan terima kasih dan atas perkenaan Bapak Ibu untuk menghadiri agenda yang sebagaimana disampaikan di undangan. Nah, ini satu bagian yang penting, Bapak Ibu, untuk kami menjelaskan terkait apa-apa saja yang kita siapkan bersama-sama untuk memenuhi amanah di peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 serta satu dari sekian banyak indikator pimpinan Bapak Ibu yang memang sudah dituangkan di rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang terkait dengan pengukuran dan pelaporan Indeks Inovasi tahun 2026. Next. Eh, next. Oh, ya, ada tiga bagian. Ya, ada tiga bagian. Barangkali Bapak Ibu nanti eh, saya menjelaskan sedikit terkait gambaran apa itu pengelolaan dan pengukuran indeks inovasi daerah, serta kurang lebih apa yang sudah disiapkan. Nanti di bagian berikutnya rekan kami, Bu Mita, akan menjelaskan lebih rinci, lebih detail terkait apa-apa saja yang seyogyanya disiapkan oleh kita semua. Jadi bagian yang paling penting Bapak Ibu terkait dengan pengukuran dan pelaporan indeks inovasi daerah ini bersama-sama tentunya dengan Bapak Ibu sudah disiapkan terkait regulasi dan hal-hal lainnya yang menjadi dasar Bapak Ibu apa yang kita laksanakan hari ini. Termasuk tadi disampaikan di awal bahwasanya pengukuran indeks inovasi daerah ini sudah menjadi satu dari sekian banyak Bapak Ibu indikator kunci dari pimpinan kita, Pak Gubernur. Di aktivitas lainnya atau di persiapan lainnya, Bapak Ibu, ada satu hal penting yang kami juga sudah mencoba, Bapak Ibu, untuk menyiapkan sehingga nanti apa-apa yang kita sampaikan itu bisa dievaluasi atau bisa dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri eh, dan mendapatkan hasilnya lebih optimal. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di bagian mainstreaming budaya inovasi, ada tiga bagian penting Bapak Ibu atau ada tiga ikhtiar kita semua yang sudah kita sama-sama siapkan. Yang pertama Bapak Ibu, bahwasanya ada surat edaran dari Pak Gubernur terkait dengan apa menumbuh kembangkan ekosistem budaya inovasi di masing-masing perangkat daerah dan kita semua diminta dari setiap perangkat daerah itu paling tidak mengirimkan 5 inovasi, Bapak Ibu. Yang kedua, nanti setelah slide ini akan dijelaskan lebih jelas atau lebih rinci, Bapak Ibu, terkait dengan pengukuran indeks inovasi daerah ini sudah diturunkan eh, menjadi satu dari komponen evaluasi indeks reformasi birokrasi perangkat daerah, Bapak Ibu. Jadi hasil ide ini nanti akan dikonsolidasikan oleh biro organisasi, gitu ya. Tentu bersama-sama kami, Bapak Ibu, sehingga nanti Bapak Ibu dari masing-masing perangkat daerah ini akan mendapatkan nilai yang nanti akan menjadi bagian eh, konsolidasi nilai indeks reformasi birokrasi dari masing-masing perangkat daerah. Dan informasi penting lainnya, ini nanti barangkali akan menjadi satu dari apa eh, indikator kinerja di sekretaris badan dinas ataupun kepala bagian eh, TU gitu ya Bapak Ibu di Setda lingkup pemerintah Provinsi Jawa Barat. Next. Ada beberapa hal, Bapak Ibu, tapi saya tidak akan menjelaskan lebih rinci. Ada tahapan monitoring, kemudian juga nanti yang berhasil dilaporkan akan kami fasilitasinya, termasuk rewards dan seterusnya, Bapak Ibu. Next. Nah, ini barangkali menyambung apa yang disampaikan di slide sebelumnya, Bapak Ibu, bahwasanya indeks inovasi daerah dalam hal ini diturunkan
pada komponen, pada salah satu komponen indikator RB General, Bapak Ibu, dan menjadi komponen wajib Bapak Ibu yang akan dievaluasi oleh Biro Organisasi. Kami juga mengucapkan terima kasih dari rekan-rekan di Biro Organisasi yang telah mendiskusikan ini dan setuju gitu ya bahwasanya gitu ini akan menjadi satu dari bagian dari beberapa bagian komponen ya yang masuk menjadi indikator RB General Mandatory gitu. Jadi dari setiap perangkat daerah wajib mengisi ini. Kami masih mendiskusikan terkait dengan alat ukurnya dan akan kami finalkan. Nanti juga kami akan bersama-sama Biro Organisasi juga barangkali akan menyampaikan dan menjelaskan lebih rinci Bapak Ibu di luar agenda hari ini gitu ya, menjelaskan kurang lebih apa yang akan dievaluasi. Next. Di samping itu, Bapak Ibu, kami juga mengucapkan terima kasih Bapak Ibu untuk memperkuat budaya inovasi ini. Kami bersama-sama BKD juga membangun Bapak Ibu satu program gitu ya, satu kegiatan reguler yang dilaksanakan setiap hari Rabu, setiap minggunya Bapak Ibu, di mana pamong inovasi, kemudian juga mereka-mereka yang dianggap high achiever oleh BKD nanti akan diundang Bapak Ibu untuk mendapatkan materi gitu ya, untuk berdiskusi. Kemudian juga kami akan bersama-sama dengan apa para ASN tersebut gitu ya untuk bisa mengembangkan inovasi dan tentu saja gitu ya bisa dilaporkan ke pemerintah pusat Bapak Ibu gitu ya. Karena ini menjadi satu amanah gitu ya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat di setiap tahunnya. Next. Ini Bapak Ibu datanya ada 138 pamong inovasi di luar nanti barangkali juga ada Bapak Ibu yang lain gitu ya yang bersama-sama dengan kami Bapak Ibu akan terus gitu ya menumbuh kembangkan ekosistem inovasi di lingkup pekerjaan Bapak Ibu semuanya. Next. Nah, ini sekilas Bapak Ibu terkait dengan capaian yang memang sudah diamanatkan di RPJMD. Jadi kalau Bapak Ibu melihat visualisasi gitu ya dari snapshot tren yang kita miliki, Bapak Ibu, ini apa memberikan fenomena fenomena yang cukup unik gitu ya Bapak Ibu. Kalau melihat dari sisi jumlah gitu ya Bapak Ibu, Provinsi Jawa Barat ini untuk 3 tahun terakhir Bapak Ibu memiliki kecenderungan menurun Bapak Ibu. Jadi di tahun 2022 itu ada 337 menurun menjadi 318 gitu ya yang masuk gitu ya yang akan dilaporkan di database Kemendagri dan turun menjadi 276 di tahun 2024. Tapi gitu ya di sisi lain gitu ya dari sisi kualitas itu meningkat Bapak Ibu gitu ya. Walaupun apa dari sisi jumlah gitu ya Bapak Ibu yang dilaporkan memiliki kecenderungan tren menurun, tapi dari sisi kualitas itu cenderung naik Bapak Ibu karena setiap tahunnya kita mencapai gitu ya tren atau sigma yang positif Bapak Ibu gitu ya. Jadi di tahun 2022 hanya 69,15, di tahun 2024 81,27 dan di tahun kemarin itu 85,05. Insya Allah tahun ini kita memiliki target sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD ada di 8,05 gitu Bapak Ibu. Nah, ada benefit lainnya Bapak Ibu barangkali gitu ya apabila kita bisa mencapai itu semua, pemerintah pusat melalui Kemendagri akan mengusulkan hasil dari yang dicapai apabila masuk dalam kategori profesi terinovatif eh, bisa mendapatkan dana insentif yang tentu saja ini menjadi satu barangkali dari opsi pendapatan daerah Bapak Ibu gitu ya untuk dana insentif fiskal ini gitu ya di sela-sela atau ya, kondisi keterbatasan fiskal yang hampir semua pemerintah daerah juga sedang kita hadapi. Next. Nah, ini Bapak Ibu, izin kami menjelaskan terkait evaluasi dari pemerintah pusat, Bapak Ibu, untuk hasil 2025 tentu saja agenda atau kegiatan kita hari ini juga menjadi salah satu ikhtiar Bapak Ibu untuk memperbaiki beberapa catatan yang mereka berikan kepada kita gitu ya. Ada 20 indikator, jadi kalau Bapak Ibu lihat yang merah-merah ini kurang lebih itu adalah area gitu ya, atau indikator yang seyogyanya bisa kita tingkatkan Bapak Ibu di pengukuran dan pelaporan indeks inovasi daerah tahun ini.
Kemudian juga ada beberapa sebetulnya bersama-sama Bapak Ibu, kami juga sudah mencoba memfasilitasi itu semua, utamanya untuk regulasi inovasi daerah, Bapak Ibu, kemudian juga terkait dengan ketersediaan SDM atau tim pengelola inovasi, dan indikator pelaksanaan inovasi daerah, Bapak Ibu. Tiga ini memiliki bobot gitu ya, atau nilai eh, hampir mencapai 10% Bapak Ibu dari keseluruhan nilai gitu ya, yang menjadi komponen penilaian atau indikator penilaian di pengukuran indeks inovasi daerah gitu ya. Nilai maksimal itu ada 111 Bapak Ibu, tapi kalau kita bisa menyiapkan 1, 2, dan 8 ini dengan maksimal, paling tidak ada 18 poin Bapak Ibu sudah kita bisa dapatkan. Nah, kami juga meminta dukungan, mohon juga disampaikan kepada pimpinan Bapak Ibu, utamanya kepada sekretaris, Bapak Ibu sekretaris, atau Bapak Ibu kepala bagian TU di lingkup Sekda Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk dapat bersama-sama Bapak Ibu menyiapkan apa bahan yang akan kami capgubkan. Jadi terkait dengan definisi operasional dari apa-apa yang dipersyaratkan itu tiap tahunnya tuh selalu apa ada perubahan Bapak Ibu gitu ya. Nah, di tahun ini agak krusial gitu ya, walaupun sebetulnya kita sudah mencoba menyiapkan dari tahun kemarin, tapi ada pembaruan Bapak Ibu di tahun ini tuh disebutkan bahwa untuk pencapaian atau evidence atau bukti tim pengelola inovasi itu bukan hanya nama Bapak Ibu, tapi juga harus dilengkapi dengan uraian tugas dari masing-masing nama tersebut. Kami sudah menyiapkan formnya dan seterusnya sudah ada dari Bapak Ibu gitu ya, dari perangkat daerah yang sudah menyampaikan kepada kami gitu, dan beberapa juga 100% Bapak Ibu, tapi ada beberapa juga yang masih belum berprogres. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu barangkali gitu ya, pasca agenda kita hari ini, Bapak Ibu bisa menyampaikan dan melaporkannya kepada pimpinan Bapak Ibu untuk bersama-sama barangkali Bapak Ibu untuk melengkapi bukti dukung terkait dengan pengukuran dan pelaporan indeks inovasi daerah ini untuk indikator 2 dan indikator 8. Next. Nah, ini Bapak Ibu hasil evaluasi dari Kemendagri sama gitu ya. Masih ada beberapa perangkat daerah Bapak Ibu yang belum dapat melaporkan inovasi yang diterapkan di lingkup kerjanya masing-masing, dan mudah-mudahan Bapak Ibu ketika ini semua sudah menjadi satu dari sekian komponen gitu ya yang akan dievaluasi di Indeks Reformasi Birokrasi Jenderal dan menjadi mandatori, menjadi apa komponen atau indikator mandatori di evaluasi tersebut gitu ya, Bapak Ibu bisa lebih semangat Bapak Ibu untuk bersama-sama kami menyiapkan itu semua. Next. Nah, ini timelinenya Bapak Ibu. Ini merupakan tindak lanjut dari tahapan yang sudah kami lakukan. Di 3 Juni kita mengundang Kemendagri gitu ya. Jadi quote unquote barangkali memulai lebih awal sebetulnya Bapak Ibu. Karena secara formal Kemendagri atau penyelenggaranya itu belum membuka Bapak Ibu terkait dengan informasi-informasi atau panduan yang secara formal gitu ya harus diikuti. Tapi kami sudah mengundang beliau gitu ya, kepala pusat terkait penyelenggaraan tim penyelenggaraan Indeks Inovasi Daerah ini untuk menyampaikan informasi. Kemudian juga kami juga sudah mulai menyiapkan tadi draft Capgub-nya, dan kami masih menunggu Bapak Ibu, ada banyak barangkali di antara perangkat daerah gitu ya yang belum secara maksimal menyampaikan bahannya. Kemudian juga kami sebetulnya berharap dari tanggal 10 sampai 15 Juni itu datanya masuk Bapak Ibu, tapi kembali lagi gitu ya, masih ada beberapa dan mohon kami dibantu. Dan 22 Juni ada 12 inovasi yang kami dahulukan Bapak Ibu gitu ya. Karena ada satu kategori terkait dengan indeks inovasi daerah daerah ini yang membutuhkan gitu ya, atau apa harus menyampaikan inovasi tertentu lebih awal, kurang lebih seperti itu. Dan di 23 Juni kemarin gitu ya sudah dibuka secara resmi,
Dan insya Allah per tanggal 23 kemarin sebetulnya sampai nanti di akhir Juli itu sistem dibuka dan kami mengharapkan dukungan, bantuan, kerjasama Bapak Ibu gitu ya untuk menyampaikan bukti dukung itu semua. Nah, dalam konteks rencana kami ke depan, pasca hari ini, insya Allah Bapak Ibu minggu depan itu kami akan memulai des dengan mengundang Bapak Ibu sekalian gitu ya dari seluruh pangkat daerah untuk menyiapkan bukti dukung gitu ya Bapak Ibu terkait dengan pelaporan dan pengukuran indeks inovasi daerah ini. Next. Nah, ini Bapak Ibu ada 720 inovasi yang sudah dikepgubkan. Alhamdulillah gitu ya, kita bersama-sama Bapak Ibu gitu ya bisa meningkatkan dari sisi jumlah kualitas. Artinya ada 720 inovasi yang bisa Bapak Ibu dilaporkan ke pemerintah pusat Bapak Ibu. Karena ini menjadi satu indikator kunci dan menjadi satu dari 5 indikator yang harus ada Bapak Ibu. Dan ini tidak bisa disiapkan pada tahun berjalan Bapak Ibu. Ini minimal itu di 2 tahun sebelumnya Bapak Ibu gitu ya harus disiapkan dan sudah kami siapkan. Nah pertanyaannya barangkali kalau ada inovasi-inovasi dari Bapak Ibu yang belum terakomodasi di Capcube ini, mangga Bapak Ibu masih bisa gitu kan memasukkannya ke sistem dan itu juga menjadi poin atau menjadi bahan kami melakukan evaluasi sehingga nanti tahun depan itu juga jauh lebih mudah gitu ya untuk Bapak Ibu untuk kita semua untuk mematangkan inovasi tersebut dan bisa dilaporkan gitu ya. Jadi barangkali kalau Bapak Ibu lihat gitu ya karena amanahnya tuh kan dari satu perangkat daerah itu 5 inovasi, mungkin di beberapa perangkat daerah belum mencapai atau belum terakomodasi 5 inovasi tersebut, gitu ya. Bapak Ibu bisa menambahkan gitu ya di database, nanti akan kami konsolidasikan Bapak Ibu dan tentu saja menjadi bahan evaluasi kami yang akan kami laporkan ke biro organisasi. Next. Ini tadi yang 12 di awal, Bapak Ibu sudah kami siapkan, sudah kami kurasi dan seterusnya insya Allah hari ini akan kami kirimkan Bapak Ibu ke pemerintah pusat. Next, saya berhenti di bagian ini, barangkali saya kembalikan ke Ibu MC atau langsung saja ya, barangkali Bu Mita bisa menjelaskan bagian rancang bangun dan 20 indikator, termasuk juga nanti tolong disampaikan juga Bu Mita, gitu ya, bagaimana rekan-rekan kita, sahabat, kawan-kawan kita ini bisa mendapatkan atau bisa mengakses Bu Mita dan familiar bagaimana menggunakan sistem yang dibangun oleh pemerintah pusat. Maka Bu Mita, saya serahkan ke Bu Mita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Arif. Izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Dengar teh. Dengar ya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk di pembahasan terkait rancang bangun dan 20 indikator Satuan Inovasi Daerah. Di mana dua hal tersebut adalah yang diwajibkan untuk dipersiapkan dalam pelaporan indeks inovasi daerah. Kita mulai dari profil inovasi daerah, Bapak Ibu. Ini adalah isian drop list. Nanti di sistem akan tampil di awal ya ketika kita membuat atau meng-create atau mendaftarkan inovasi kita di sistem. Ini apa aja yang harus diisi? Ini ada drop list maupun isian, ada nama inovasi, lalu ada tahapan inovasinya. Ini wajib untuk diisi penerapan Bapak Ibu untuk dapat dilaporkan atau dinilai oleh pusat. Lalu pilih salah satu inisiatornya Bapak Ibu, ini boleh kepala daerah, anggota DPRD, ASN ataupun OPD ya Bapak Ibu ya. Lalu nama inisiatornya dan klasifikasi inovasi Bapak Ibu. Ini tuh apakah inovasinya inovasi perangkat daerah atau inovasi desa atau inovasi masyarakat. Selanjutnya, nah, di sini ada isian lagi, yaitu koordinat. Ini diisi titik lokasi inovasi dilaksanakan Bapak Ibu. Atau kalau misalnya digital itu bisa titik koordinat dari perangkat daerah pengampunya saja. Lalu selanjutnya ada jenis inovasi. Ini bisa pilih digital ataupun non-digital. Ada bentuk inovasi Bapak Ibu. Ini juga memilih salah satu ya, inovasi tata kelola Pemda atau inovasi pelayanan publik ataupun inovasi daerah lainnya. Selanjutnya, ini juga diwajibkan untuk memilih cita-cita yang
paling relevan dengan inovasi Bapak Ibu. Selanjutnya, ini kita juga diminta untuk mengisi PKPN ya Bapak Ibu ya, Program Kerja Prioritas Nasional. Dengan melengkapi klaster PKPN, lalu ada isian PKPN utama dan juga PKPN yang beririsan. Ini mongga jika ada yang memang termasuk programnya, boleh diisi. Jika tidak, boleh kita lewat dulu saja ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, ini ada isian urusan inovasi daerah, Bapak Ibu. Ini nanti juga dipilih ya, misalnya seperti Disperkim, itu lebih ke perumahan dan lain-lain kayak gitu. Lalu untuk waktu uji coba, Bapak Ibu, ini mangga diisi waktu pertama kali inovasinya diuji cobakan. Lalu ada waktu penerapannya. Ini waktu penerapannya itu boleh diisi kalau inovasinya itu diterapkan sebelum 2024 atau 2025, Bapak Ibu, ini harus wajib mengalami pengembangan. Nanti ada isian lagi, akan ada pertanyaan tersembunyi, apakah inovasi sudah dikembangkan, nanti klik iya, dan itu nanti akan ada isian waktu pengembangannya, Bapak Ibu. Itu harus di rentang 2024 dan 2025. Lalu nanti juga ada isian di mana kita harus mengupload file. Ini file anggaran dapat mengupload DPA Bapak Ibu, namun memang sifatnya itu belum wajib ya yang di profil inovasi daerah. Selanjutnya ada profil bisnis di mana kita juga sifatnya sama seperti anggaran ya, diupload jika ada sertifikat haki dan juga penghargaan yang sudah diraih oleh inovasi. Jika sudah ada, itu boleh diupload juga. Kita lanjutkan Bapak Ibu, ini adalah panduan mungkin ya Bapak Ibu ya untuk menuangkan inovasi ke dalam tekstual yang nantinya juga akan diisi di profil inovasi. Yang pertama, ini ada rancang bangun, di mana rancang bangun itu memuat dasar hukum, permasalahan, isu strategis, metode pembaruan, keunggulan dan juga kebaruan, lalu tahapan inovasi atau tahapan penggunaan inovasinya, cara penggunaan inovasinya. Nah, ini minimal di 300 kata Bapak Ibu. Lalu selanjutnya ada isian tujuan, ini mencakup target capaian dari inovasinya sendiri. Nah, kalau bisa tujuannya itu yang dapat diukur ya Bapak Ibu ya, misalnya persentase atau jumlah tingkat sasaran yang dituju. Lalu selanjutnya ada manfaat, ini berisikan dampak atau outcome yang terukur juga. Ini kalau bisa juga dilengkapi dengan data capaian manfaatnya. Dan yang terakhir, ini ada isian hasil inovasi, Bapak Ibu. Ini lebih ke produk atau output dari inovasinya sendiri. Ini juga diminta yang terukur dan dilengkapi juga dengan data capaian hasilnya. Selanjutnya, mungkin ini kita akan bahas point to point terkait rancang bangun tadi ya. Kalau dasar hukum itu kita bisa tekstualkan atau ceritakan apa yang melandasi inovasi itu, ada bisa undang-undang, lalu perda atau perhub, atau SK dari gubernur atau kepala daerah. Lalu di bagian kedua kita membahas terkait permasalahan Bapak Ibu, itu boleh berangkat dari masalah makro maupun mikro. Selanjutnya ada isu strategis, Bapak Ibu bisa kaitkan atau tekstualkan inovasi itu mendukung isu global seperti Sustainable Development Goals pada pilar keberapa, lalu isu nasional seperti Astacita, RPJMN, dan lain-lain, lalu juga masuk dalam program misalnya di RPJMD ataupun isu-isu kontemporer di regional. Lalu pada bagian keempat, Bapak Ibu, ini ada metode pembaruan, di mana yang kita ceritakan adalah kondisi sebelum adanya inovasi dengan kondisi setelah adanya inovasi atau setelah pengembangan inovasi, gitu Bapak Ibu. Selanjutnya, di bagian kelima, ini ada keunggulan dan kebaruan. Yang kita ceritakan adalah uraian kebaruannya atau pemutakhirannya Bapak Ibu. Misalnya kalau inovasinya itu digital, bisa diceritakan misalnya ada pengembangan fitur ataupun ada pengembangan layanan. Jika kalau misalnya inovasinya non-digital, Bapak Ibu, misalnya penambahan kegiatan atau penambahan penerima manfaat, itu juga bisa diceritakan dan disebutkan pengembangan. Terakhir, Bapak Ibu, ini ada tahapan inovasi atau penggunaan inovasinya. Ini dijelaskan tata cara penggunaan inovasi dan juga dijelaskan uraian tahapan dari penciptaan atau pengembangan si inovasi tersebut. Baik, Bapak Ibu, ini kita masuk ke dalam 20 indikator yang harus dipenuhi di pelaporan UID ya Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan kalau kita lihat di sini,
ada yang berwarna hijau, itu merupakan indikator wajib yang harus dipenuhi. Ada regulasi, ketersediaan SDM dan perannya, lalu kecepatan inovasi dan kemanfaatan inovasi, serta video inovasi daerah ya, di sini kualitas inovasi daerah. Kita run terus satu-satu per indikator ya, Bapak Ibu ya, izin. Untuk indikator pertama, ini ada regulasi inovasi daerah, di mana bobot penilaiannya juga tinggi, itu ada di bobot 3. Nah, pada setiap tahunnya, memang BP2D itu sudah mempersiapkan Capgub penetapan inovasinya, ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini apa saja yang harus kita upload, kita juga sudah sediakan, Bapak Ibu dapat memindai barcode-nya atau apa namanya, mengklik link-nya ya, nanti di sini sudah ada Perda 1 tahun 2025 yang bisa kita upload, lalu ada Pergub 73 tahun 2023, dan Capgub penerapan inovasi yang sudah kita persiapkan, itu dapat di-upload Bapak Ibu. Sehingga jika mengupload tiga evidence ini, diharapkan kita bisa ngeklaim untuk penilaian parameter paling tinggi ya Bapak Ibu ya, karena sudah ada perdanya. Nah, untuk khusus Bapak Ibu, ketika mengupload Capgub, diharapkan untuk meng-highlight nama inovasinya, dan nanti ketika penamaan di sistem, ketika upload itu disarankan untuk menginputkan juga halaman Capgub-nya jika Capgub-nya itu tidak di-split. Tapi kita hanya rekomendasikan untuk tidak di-split ya, jadi di-highlight nama inovasinya, lalu ketika di-upload nanti dinamakan Bapak Ibu, misalnya inovasi nomor sekian, halaman PDF sekian. Begitu. Izin dilanjutkan, ini indikator kedua, termasuk mandatori juga, yaitu ketersediaan dan peran SDM pengelola inovasi Bapak Ibu. Ini bobot penilaiannya 2, seperti yang tadi Pak Arief sudah jelaskan juga ya Bapak Ibu ya, kita juga sedang mempersiapkan SKGUP tim pengelola inovasi daerah yang berisi SDM dan juga peran ya. Dan kita juga masih menunggu dari perangkat daerah Bapak Ibu yang belum mengumpulkan keseluruhan dari SK timnya Bapak Ibu. Nah, di sini memang yang ditanyakan adalah berapa orang pengelolanya Bapak Ibu. Jadi mongga jika Bapak Ibu merasa belum melengkapi, ini boleh dimaksimalkan Bapak Ibu karena penilaian tertinggi itu di lebih dari 30 orang. Begitu. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu dapat dipindai juga QR-nya, ini berisi template SK-nya dan juga SP terakhir yang didaftarkan di ID tahun 2025. Nah, ini SP-nya bisa Bapak Ibu jadikan acuan untuk melengkapi template SK yang sudah kita sediakan. Nah, lalu jangan lupa juga dilengkapi template SK-nya itu dengan SDM, peran, dan uraian tugasnya. Dan di sini juga kita selanjutnya akan memberikan progres pengisiannya Bapak Ibu ya. Nah, di sini data per 23 Juni 2026 Bapak Ibu bisa dilihat progres per perangkat daerah ya. Misalnya seperti contoh inspektorat ada 3 inovasi yang termasuk dalam Capgub penerapan, namun belum menyerahkan template SK yang terbaru. Mohon izin lanjutkan Bapak Ibu. Ya. Baiklah, ini merupakan format SK-nya seperti ini Bapak Ibu. Kita juga kasih contoh inovasi yang ada di BP2D ya, ada inovasi Yuka IJB dan atau Raksel kalau nggak salah yang ada di template. Nah, nanti monggo Bapak Ibu, di sini kan ada tim pengelola, di sini ada nama-nama atau jabatan ya Bapak Ibu ya, dan ada peran atau uraian tugasnya. Monggo Bapak Ibu nanti disesuaikan saja dengan inovasinya, nggak perlu harus sama nama timnya, misalnya tim pengembangan dan penerapan. Itu bisa disesuaikan aja dengan terdapat tim apa aja yang ada di inovasi Bapak Ibu. Nah, kami meminta juga ya, nanti format SK diupload kembali di linknya sesuai dengan OPD. Terus satu inovasi itu kalau bisa dituangkan ke dalam satu sheet Bapak Ibu seperti ini, inovasi Luka IJB tersendiri ya, terpisah dari inovasi lainnya, begitu. Dan satu dokumen spreadsheet itu atau Excel-nya maksimal di 20 sheet. Jadi jika OPD-nya seperti distrik ya ada 200 inovasi, itu mungkin bisa kurang lebih 10 spreadsheet atau Excel Bapak Ibu. Gitu. Izin lanjutkan. Ini ada indikator ketiga Bapak Ibu, yaitu dukungan anggaran. Nah, ini bobot penilaiannya 2.
Ini dibuktikan dengan apa, Bapak Ibu? Dibuktikan dengan dokumen BPA atau RAB dan sebagainya. Ini di kunci tahun, Bapak Ibu, wajib untuk di tahun 2024, 2025, dan 2026. Nah, jika ketiga tahun tersebut BPA-nya sudah terakomodir, sudah bisa diupload, ini kita akan mendapatkan penilaian pada parameter paling tinggi, Bapak Ibu. Jangan khawatir, Bapak Ibu, karena di BPA kan kebanyakan tidak akan apa namanya menyebutkan nama inovasi ya. Jadi ini dicari saja Bapak Ibu sub sub apa ya sub program atau kegiatan yang sesuai, misalnya mau highlight mandiri aja atau biaya maintenance website dan lain-lain, itu boleh di highlight ya. Baik, indikator selanjutnya ini ada indikator alat kerja Bapak Ibu. Nah, ini untuk bobotnya 2 dan untuk melihat apa alat kerja yang digunakan dalam pelaksanaan inovasinya. Nah, Bapak Ibu untuk mendapatkan penilaian paling tinggi itu pelaksanaan inovasi ini didukung dengan sistem informasi online, daring ataupun AI, Bapak Ibu. Ini mangga dilengkapi dan uh, disesuaikan dengan alat kita yang mendukung inovasi. Jika inovasinya non-digital, Bapak Ibu, jangan khawatir ketika misalnya perekapannya menggunakan Google Spreadsheet ataupun alat-alat kerja lainnya yang bisa diakses online, itu juga bisa di-capture aja Bapak Ibu, dan kita bisa klaim untuk parameter penilaian paling tinggi. Nah, ini buktinya adalah jika memakai sistem online, itu ada screenshot sistem atau aplikasinya. Lalu, jika menggunakan alat kerjanya teknologi perangkat elektronik non-internet, itu bisa difoto saja alatnya. Dan lalu, jika itu secara manual, pelaksanaan inovasinya tidak menggunakan teknologi non-internet maupun dengan internet, itu foto pelaksanaan inovasinya saja, Bapak Ibu. Di sini kita contohkan ya, ada Jabar Smart ASN dan juga platform Sinoba. Selanjutnya ini ada indikator 5, yaitu indikator bimbingan teknis dan inovasi daerah, Bapak Ibu. Ini bobotnya 1. Nah, ini yang diminta adalah dokumen dalam 3 tahun berturut-turut, Bapak Ibu, 2024, 2025, dan 2026. Jika sudah ada BIM dalam 3 tahun tersebut, BIMTEK-nya pernah diselenggarakan lebih dari 3 kali atau lebih, ini akan mendapatkan parameter penilaian paling tinggi, Bapak Ibu. Nah, ini dibuktikan dengan apa, Bapak Ibu? Untuk tahun 2026 ini dibuktikan jika kita menjadi penerima BIMTEK-nya itu dengan SK atau surat tugas atau undangan dan sertifikatnya, Bapak Ibu. Itu wajib ada sertifikatnya. Jika kita sebagai pelaksana BIMTEK-nya, Bapak Ibu, itu diharapkan ada undangan dengan daftar hadir dan juga wajib sertifikatnya yang kita berikan kepada peserta, Bapak Ibu. Lalu ini ada pengecualian Bapak Ibu ya, khusus untuk evidence atau BIMTEK yang diselenggarakan tahun 2024 dan 2025 ini masih bisa dilaporkan dengan hanya undangan dan daftar hadir jika kita sebagai pelaksana, maupun undangan dan SP-nya jika kita sebagai penerima BIMTEK. Jadi untuk evidence 2024, 2024, 2025 masih diperkenankan untuk tidak melampirkan sertifikat, Bapak Ibu. Selanjutnya, ini indikator ke-6, yaitu integrasi inovasi dalam RKPD, Bapak Ibu. Nah, ini diharapkan kita melampirkan atau mengupload RKPD pada tahun 2024, 2025, dan 2026, Bapak Ibu. Nah, ini apa saja yang harus kita upload. Nggak perlu semua satu dokumen full ya, Bapak Ibu ya. Ini hanya bagian covernya saja, lalu pergubnya. Mungkin di pengesahan tanda tangannya juga boleh. Lalu di-highlight Bapak Ibu termasuk program mana gitu. Dan nanti dokumennya setiap tahun harus seperti ini ya Bapak Ibu ya. Dan kalau misalnya di dokumen itu terpenuhi 2024, 2025, dan 2026, kita akan mendapatkan parameter penilaian paling tinggi. Selanjutnya, ini indikator ke-7 Bapak Ibu, yaitu keterlibatan aktor inovasi daerah. Nah, di sini siapa saja yang kita kategorikan sebagai aktor? Ini ada aktor dari pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, komunitas, dan juga media massa ya, Bapak Ibu. Nah, ini dibuktikan dengan apa? SK, dokumen kerjasama, dokumen hibah, CSR,
atau publikasi media, tapi di kunci tahunnya Bapak Ibu ya. Ini dari tahun 2000, oh bisa dari 2026, 2025, dan 2024 ya Bapak Ibu ya. Jadi jika ada dokumen 2023 itu mohon maaf sudah tidak bisa digunakan lagi untuk laporan di tahun ini. Nah, ini terkhusus untuk aktor masyarakat dapat berbentuk juga undangan FGD-nya atau rembuh keluarga dan sebagainya. Selanjutnya, ini ada indikator ke-8, pelaksana inovasi daerah, Bapak Ibu. Ini bobot penilaiannya 1. Kebetulan untuk pelaksana inovasi daerah, ini bisa juga upload untuk evidence yang sedang kita bersama-sama siapkan ya Bapak Ibu ya, yaitu SK Tim dan juga peran eh, di pengelola inovasi daerah Bapak Ibu, di indikator mandatori yang tadi yang kedua. Jadi ini juga dokumennya boleh kayak nol yang sedang kita persiapkan di 2026 ini. Selanjutnya, ini ada indikator ke-9 Bapak Ibu, yaitu jejaring inovasi daerah dengan bobot penilaian itu 1. Nah, untuk jejaring sendiri Bapak Ibu, ini yang dilihat adalah keterlibatan perangkat daerah lainnya gitu di dalam pelaksanaan inovasi Bapak Ibu. Nah, seperti contohnya nih Bapak Ibu ya, kalau kita lihat di sini eh, inovasi dinas komunikasi, tapi melibatkan juga perangkat daerah lain ya, ada dinas Disperkin dan lain-lain. Nah ini dibuktikan dengan apa, Bapak Ibu? Dibuktikan dengan surat keputusan atau penugasan atau surat perintah dari kepala daerah, atau dibuktikan dengan surat penugasan atau perintah dari kepala OPD, Bapak Ibu. Jadi kalau untuk kepala OPD sifatnya sudah tidak bisa surat keputusan. Ini kita mengacu pada Permendagri nomor 1 tahun 2023 ya terkait tata naskah. Dalam jabatannya sudah tidak diperkenankan untuk membuat surat keputusan kecuali mewakili KDH atau kepala daerah. Nah, untuk dokumen ini juga dikunci tahun Bapak Ibu di 2 tahun terakhir ya, 2024-2025. Jadi dokumen 2026 tidak bisa digunakan untuk evidence jejaring ini maupun 2023. Nah, Bapak Ibu, untuk penilaian paling tinggi jika inovasinya itu melibatkan 5 atau lebih perangkat daerah Bapak Ibu. Itu. Izin lanjut. Ini ada indikator ke-10 Bapak Ibu. Ini terkait sosialisasi inovasi daerah. Nah, ini tuh lebih ke uh, dengan media apa kita menyebarluaskan inovasi daerah yang Bapak Ibu miliki di perangkat daerah. Ini untuk penilaian paling tinggi jika inovasi daerah itu disosialisasikan atau dipublikasikan di media berita non Pemda, Bapak Ibu. Lalu penilaian dengan parameter 2 itu jika disosialisasikan melalui konten media sosial atau pemberitaan yang dikeluarkan oleh Pemda. Dan penilaian paling rendah jika tidak dipublikasikan melalui media sosial ataupun berita, hanya tatap muka melalui daring ataupun luring, tapi ini harus melampirkan foto sosialisasi berlatar belakang spanduk kegiatan ya Bapak Ibu ya. Nah ini jika ada di media sosial ataupun di media berita, ini boleh di screenshot saja Bapak Ibu. Nah ini juga ini untuk tahunnya, tahun publikasinya itu di 2024, 2025, dan 2026. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada indikator 11, yaitu pedoman teknis inovasi daerah dengan bobot penilaian 1. Untuk ini, penilaian paling tinggi jika pedoman teknis itu sudah dapat berupa buku yang diakses online ataupun video tutorial Bapak Ibu. Nah, bisa kita lihat contohnya adalah untuk inovasi KJB, ini sudah ada panduannya di website Sinobar yang digunakan untuk pendaftaran dan penjaringan KIJB Bapak Ibu. Nah, ini kita kasih tips juga jika bukunya itu masih manual ataupun ada versi PDF-nya, ini pastiin pedoman sama panduannya itu dapat diakses secara daring ya Bapak Ibu ya. Bisa dibuatkan saja link Google Drive-nya ataupun QR code-nya gitu. Atau lebih bagus ini kalau berupa video tutorial Bapak Ibu. Dan selanjutnya, ini ada indikator ke-12, yaitu kemudahan informasi layanan inovasi daerah. Jadi, publik melalui layanan apa aja sih, melalui metode apa aja sih bisa mengetahui gitu ya, atau menanyakan layanan inovasi Bapak Ibu gitu. Nah ini
terdapat 4 metode ya Bapak Ibu. Ada metode manual, yaitu biasanya tatap muka ya. Ini biasanya kita buktikan dengan screenshot alamat kantor di website maupun di apa namanya Instagram dan lain-lain. Lalu ini ada layanan hotline. Biasanya juga kita screenshot nomor telepon atau email dari dinas ya. Media sosial ini kita bisa screenshot juga Instagram ataupun media sosial lainnya dari dinas, dan juga website atau aplikasi inovasi jika ada Bapak Ibu, itu boleh di screenshot juga website dinas dan lain-lain. Nah ini jika sudah jika sudah melalui 3 metode atau lebih, Bapak Ibu, kita akan mendapatkan penilaian dengan parameter paling tinggi, yaitu 3. Dilanjutkan. Eh, Selanjutnya itu indikator kemudahan proses inovasi yang dihasilkan Bapak Ibu. Nah ini lebih ke mengukur kecepatan layanan inovasi yang sampai dengan itu diperoleh atau diterima oleh pengguna Bapak Ibu. Nah ini dibuktikan dengan SOP flowchart yang menggambarkan proses atau tahapan pelaksanaan inovasinya Bapak Ibu, dan juga memuat keterangan waktu ya per tahapannya Bapak Ibu gitu. Dan ini pada tahun ini wajib untuk ditandatangani baik TTD maupun TTE ya oleh pejabat yang berwenang Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, jika hasil inovasinya diperoleh beneficiary itu dalam waktu 1 hari, akan mendapatkan poin penilaian atau parameter penilaian paling tinggi ya. Selanjutnya, indikator 14 yaitu penyelesaian pengaduan inovasi daerah Bapak Ibu. Nah, ini tuh untuk mengukur uh, terkait rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir ya, meliputi pengaduan ini nggak harus keluhan, tapi bisa kritik, saran maupun pertanyaan ya Bapak Ibu ya, itu juga bisa diklaim sebagai pengaduan. Nah, eh, jika pengaduannya itu dan terselesaikannya itu di atas 91%, Bapak Ibu itu akan mendapatkan parameter penilaian paling tinggi. Dan jika tidak ada pengaduan sama sekali, sebenarnya eh, bisa diklaim dengan eh, penilaian paling rendah ya Bapak Ibu ya, di bawah 50% atau tidak ada pengaduan. Nah ini dibuktikannya dengan apa Bapak Ibu? Ini sudah kita beri contoh ya, dibuatkan tabel rekapitulasinya yang berisi tanggal aduan, isi keluhan atau aduannya, medianya lewat apa, tanggapan dari pengelola inovasi, dan juga evidence Bapak Ibu kalau ini melalui WhatsApp bisa di screenshot dan lain-lain. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk dibuatkan rasionya seperti ini, misalnya jumlah aduan 4, jumlah terselesaikan 4, rasionya 100% ya Bapak Ibu ya. Ini di kunci tahun, yaitu di tahun 2024 dan 2025. Selanjutnya, indikator ke-15 Bapak Ibu, ada layanan terintegrasi dengan bobot penilaian itu 2. Nah, Bapak Ibu, ini kita bagi juga menjadi inovasi digital dan juga inovasi non-digital Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk inovasi digital, penilaian paling tinggi jika ada dukungan melalui web aplikasi ataupun aplikasi mobile yang terintegrasi dengan unit organisasi ataupun dinas lain Bapak Ibu. Sebagai contoh, ini inovasi Sambara, Bapak Ibu. Ini masuk ke dalam Sapa Warga ya, berarti kan itu ada integrasi ya dengan antara Diskominfo dan juga Bapenda gitu Bapak Ibu. Ini akan mendapatkan poin penilaian paling tinggi yaitu 3. Nah, lalu untuk poin penilaian kedua, ada dukungan melalui informasi website, sosial media, web aplikasi atau aplikasi mobile yang terintegrasi dalam satu portal pada unit organisasi. Nah, seperti contohnya yang di kiri, di sini uh, KIJB itu sudah terintegrasi dalam Sinobar. Namun, ini merupakan aplikasi yang dimiliki oleh satu dinas saja, yaitu BP2D, Bapak Ibu. Jadi kita bisa klaim untuk parameter penilaian kedua. Nah, lalu Bapak Ibu, untuk penilaian parameter paling rendah, ini jika ada dukungan melalui informasi website atau sosial media, atau web aplikasi atau aplikasi mobile yang berjalan terpisah. Jadi tidak terintegrasi baik di internal dinas maupun di luar dinas. Nah ini dibuktikan dengan screenshot saja ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini masih di layanan integrasi untuk inovasi non digital ya Bapak Ibu ya. Nah ini
penilaian paling tinggi jika layanan telah terintegrasi dengan layanan lain pada program atau kegiatan pada unit organisasi lain dalam lebih dari satu urusan pemerintahan ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya sama ini jika ada integrasi dengan OPD ataupun pihak eksternal di luar dinas ya, itu akan mendapatkan poin penilaian paling tinggi. Nah, untuk poin penilaian kedua, ini jika terintegrasi dalam program atau kegiatan di satu dinas yang sama, dan penilaian paling rendah jika inovasinya itu tidak terintegrasi ya kegiatannya baik dengan eksternal maupun internal. Nah ini cukup dilampirkan fotonya saja ya Bapak Ibu ya yang memperlihatkan adanya integrasi. Seperti contoh ini ada di Sperkim, kegiatannya ini integrasi dengan pihak eksternal seperti itu, yaitu Telkom University. Selanjutnya, indikator ke-16, ini replikasi inovasi daerah dengan bobot penilaiannya tinggi, Bapak Ibu, ini bobotnya 3. Nah, ini untuk melihat seberapa banyak inovasi sudah direplikasi, Bapak Ibu. Penilaian paling tinggi itu kita dapatkan jika replikasi sudah pernah dilaksanakan 3 kali ya oleh daerah lain. Dan poin penilaian kedua jika sudah 2 kali direplikasi, dan poin penilaian paling rendah jika sudah 1 kali direplikasi di daerah lain. Nah ini dibuktikan dengan apa Bapak Ibu? Dibuktikannya dengan PKS, MOU, BA kesepakatan replikasi, ataupun dokumen korespondensi replikasi 2 arah. Nah untuk minimal Bapak Ibu ini dapat dibuktikan kalau nggak ada PKS, MOU, dan lain-lain, ini minimal dibuktikan dengan surat minat replikasi dari daerah lain ya Bapak Ibu ya. Dan ini kalau bisa mencantumkan nama inovasi yang direplikasi. Seperti contohnya Bapak Ibu, ini bukan BA dan juga bukan MOU, ini adalah surat permohonan fasilitasi dan sosialisasi untuk pengelolaan apartemen transit untuk direplikasi Bapak Ibu dari daerah lain ke Provinsi Jawa Barat, ke Disperindak ya Bapak Ibu ya. Nah ini sudah bisa diklaim ya karena seperti surat minat untuk replikasi. Selanjutnya, kita masuk ke indikator 17 yang merupakan indikator wajib juga ya, mandatory indikator. Nah, ini bobot penilaian 2 Bapak Ibu, yang dipertanyakan adalah satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah. Nah, ini poin paling tinggi jika inovasi daerah itu diciptakan dalam waktu yang cepat ya Bapak Ibu, di 1 sampai dengan 4 bulan. Nah, dibuktikan dengan apa Bapak Ibu? Dibuktikan dengan dokumen HAK, TLR, proposal inovasi, dan juga membuat tabel tahapan penciptaan atau pengembangan ya. Ini disarankan untuk kita mendapatkan nilai paling tinggi ya, kalau bisa di 1 sampai dengan 4 bulan, kita buat lagi KTOR atau proposalnya. Lalu jangan lupa nanti di bagian jadwal pelaksanaan atau timeline pengembangan ataupun inisiasi dilampirkan juga waktunya. Nah, Bapak Ibu, jika inovasinya juga hasil dari diklat atau proyek perubahan dan lain-lainnya, ini bisa melampirkan laporan aslinya ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya, ini masih mandatory indikator ke-18, yaitu kemanfaatan inovasi daerah dengan bobot yang tinggi juga, Bapak Ibu, yaitu bobotnya 3, di mana kemanfaatan inovasi daerah ini mengukur berdasarkan satuan ukur yang kita pilih ya Bapak Ibu, dan ada target-targetnya juga sesuai dengan parameternya. Nah, untuk satuannya, ini ada yang pertama penerima manfaatnya itu orang. Nah, ini dibuktikan dengan daftar nama penerima manfaat ya Bapak Ibu ya, atau kalau misalnya seperti di contoh inovasi digital, ini bisa screenshot aja penggunanya gitu, jumlah pengguna sistem. Lalu ini untuk penilaian paling tinggi jika penerima manfaat itu lebih dari 500 orang Bapak Ibu. Lalu untuk penerima manfaat yang kedua itu ada unit Bapak Ibu. Ini yang dikumpulkan adalah perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah inovasi Bapak Ibu. Nah ini dan juga dilengkapi dengan data unit penerima manfaatnya. Nah ini penilaian paling tinggi jika 50% dari unit sasaran sudah menjadi penerima manfaat dari inovasi Bapak Ibu. Selanjutnya, ada efisiensi biaya Bapak Ibu, di mana data dukungnya adalah laporan perbandingan biaya
sebelum dan sesudah inovasi gitu. Dan ini dirincikan penghematan biayanya, lalu bukti transaksi atau rekap pengeluarannya juga disertakan. Nah, ini parameter paling tinggi penilaian jika terdapat efisiensi sebesar 20,01 sampai dengan 30% Bapak Ibu. Lalu selanjutnya satuannya ada peningkatan pendapatan Bapak Ibu. Nah, ini didukung dengan laporan keuangan sebelum dan sesudah inovasi diterapkan, lalu rincian peningkatan pendapatannya, berarti tren pendapatannya Bapak Ibu dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, ini penilaian paling tinggi jika terdapat peningkatan pendapatan itu di atas 20%, Bapak Ibu. Selanjutnya, satuan produk atau hasil. Nah, ini dilengkapi dengan rekapitulasi jumlah atau produk yang dihasilkan. Nah, lalu dan ini juga harus dalam periode masa pelaksanaan inovasi ya Bapak Ibu. Jika pelaksanaannya mulai di 2024, maka itu berarti data dari 2024 sampai dengan 2025. Nah, penilaiannya jika sudah menciptakan atau menghasilkan produk sebanyak di atas 200 unit, itu akan mendapatkan parameter penilaian paling tinggi. Dan terakhir Bapak Ibu, ini adalah satuan baru ya yang jika bentuknya atau beneficiary penerima manfaat Bapak Ibu itu tidak terakomodir di satuan-satuan sebelumnya. Ini adalah tren kinerja positif, di mana yang dilengkapi adalah analisis atau evaluasi capaian kerja inovasi dari waktu ke waktu Bapak Ibu. Dan ini harus berdasarkan hasil kajian, riset, ataupun laporan atau dokumen resmi dan menunjukkan tren kinerja yang meningkat. Nah, untuk penilaian paling tinggi itu jika trennya positif dalam 3 periode pengukuran. Oke, kita lanjutkan. Ini indikator ke-19 yaitu monitoring dan evaluasi inovasi daerah dengan bobot penilaian 2, Bapak Ibu. Nah, ini dapat dilampirkan dengan untuk penilaian paling tinggi bisa menggunakan laporan MONEF eksternal berdasarkan hasil penelitian, kajian atau analisis. Sebagai contoh yang di atas, ini ada jurnal ya yang diterbitkan oleh eksternal terkait pelaksanaan inovasi apartemen transit Bapak Ibu. Ini bisa kita klaim sebagai penilaian parameter ketiga paling tinggi. Dan jika tidak ada Bapak Ibu jangan khawatir, kita juga bisa membuat laporan hasil pengukuran kepuasan pengguna atau laporan hasil SKM ya Bapak Ibu yang biasa kita sebarkan. Sebagai contoh, ini adalah hasil SKM dari peserta KIJB top 25 di tahun 2023 ya Bapak Ibu ya. Bisa berbentuk kita susun sebagai laporan ya hasil SKM-nya seperti itu. Jadi jangan hanya hasil dari SKM-nya aja tapi dijadikan laporan. Gitu. Dan untuk penilaian parameter yang paling rendah itu jika hasil laporan MONEF disusun oleh internal Pemda Bapak Ibu. Jadi tidak menggunakan SKM, jadi hanya pengamatan saja dan juga dibuat oleh internal. Baik. Selanjutnya ini adalah mandatory indikator terakhir Bapak Ibu, yaitu inovasi daerah. Nah, di inovasi daerah ini, di video inovasi daerah ini, mohon maaf, harus memuat 5 unsur substansi ya Bapak Ibu. Substansinya itu ada latar belakang inovasi, penjaringan idenya, pemilihan ide, manfaat, dan juga dampak dari inovasinya. Nah, ini sebagai contoh, Bapak Ibu, kita sudah tampilkan juga video terkait inovasi di BP2D, yaitu Sinobar, Bapak Ibu. Apakah suara video terdengar? Kedamit. Ada ya? Baik, saya lanjutkan. Izin Bu Mita, di saya tidak ada suaranya. Mungkin belum share sound ya. Oh, iya. Kalau ada suaranya ya? Iya, videonya belum Sebentar ada ya. suaranya. Oke. Sudah share ulang.
Sudah tampil ya share-nya? Udah. Riset dan inovasi merupakan salah satu kunci membangun perekonomian dan masyarakat yang lebih kuat. Saat ini, hasil riset dan inovasi seringkali tidak terinformasikan dan termanfaatkan secara maksimal oleh penerima. Di samping itu, inovasi daerah yang memiliki tingkat kematangan sesuai dengan persyaratan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38/2017 tentang inovasi daerah cenderung memperlihatkan penurunan dari tahun ke tahun. Tercatat pada data SNEPSU tahun 2022, hanya 167 dari 387 inovasi yang dianggap memiliki tingkat kematangan dan berdampak signifikan serta bermanfaat. Demikian pula pada tahun 2023 memiliki kecenderungan yang sama, hanya 153 dari 305 inovasi di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dianggap memiliki tingkat kematangan yang baik. Selain itu, pada pengukuran benchmarking lainnya, yaitu Indeks Daya Saing Daerah IDSD yang di dalamnya terdapat komponen ekosistem riset dan inovasi daerah juga memiliki kecenderungan yang sama. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah BP2D Provinsi Jawa Barat merupakan satu-satunya perangkat daerah yang menyelenggarakan kegiatan kelitbangan. Oleh karena itu, seyogianya BP2D memainkan peran lebih signifikan dalam menumbuh kembangkan ekosistem riset dan inovasi. Sebagai bagian dari pembentukan organisasi yang adaptif dan agile, BP2D juga diharapkan dapat berperan lebih besar sebagai bridging, pembina penyelenggaraan inovasi daerah, fasilitator, dan problem solver bagi banyak stakeholder riset dan inovasi. Untuk itu, diperlukan ekosistem riset dan inovasi yang baik sehingga sumber riset dan inovasi yang ada dapat terhubung sehingga dapat saling bersinergi, meningkatkan kematangan inovasi, hasil riset dan inovasi dapat didokumentasikan dan dicatatkan sehingga hasil riset dan inovasi yang ada dapat bermanfaat, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan masalah yang dijelaskan di atas, BP2D menciptakan platform ekosistem riset dan inovasi Jawa Barat, Sinobar. Sinobar merupakan platform berbasis digital yang terkoneksi melalui jaringan internet dengan menggunakan teknologi informasi web-based, yang diharapkan dapat menghubungkan sumber riset dan inovasi di Jawa Barat. Salah satu manfaat dari Sinobar adalah untuk menumbuh kembangkan ekosistem riset dan inovasi daerah lebih baik agar penerapan, penyebarluasan, dan replikasinya dilakukan lebih maksimal. Pada tahun ini, Sinobar telah digunakan dalam proses pendaftaran kompetisi inovasi Jawa Barat, KIJB, dan persiapan pelaporan IID. Tercatat, sebanyak 332 proposal inovasi daerah yang berhasil disubmit pada Sinobar oleh perangkat daerah di lingkup Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, akan dilakukan pembinaan, self-assessment dan kurasi yang kemudian akan dilaporkan pada IID. Baik Bapak Ibu, nih, tadi kita sudah menyimak bersama ya sekilas terkait video inovasi daerah yang dapat kita sertakan atau kita jadikan bukti dukung di laporan indeks inovasi daerah Bapak Ibu. Nah ini untuk bobotnya itu sangat besar ya Bapak Ibu ya, paling besar malah itu ada di bobot 4. Nah kalau bisa ini memenuhi 5 unsur substansi ya, yang seperti tadi ada latar belakang, penjaringan ide, pemilihan ide, manfaat sampai dengan dampaknya Bapak Ibu. Nah untuk mempermudah justifikasi para guru ataupun penilai di IIB, Bapak Ibu, nanti di setiap partnya itu bisa dijelaskan kalau ini adalah latar belakang secara running text saja, latar belakang. Nanti masuk ke penjaringan, ada running text atau muncul teks penjaringan seperti itu, Bapak Ibu, untuk mempermudah saja. Dan Bapak Ibu, untuk video sendiri ini maksimal di 5 menit ya Bapak Ibu ya, nggak boleh lebih. Dan juga yang harus diperhatikan adalah penggunaan logo Bapak Ibu. Diharapkan Bapak Ibu dapat menyematkan juga logo Kemendagri, logo Pemprov, logo dinas, maupun jika inovasinya sudah ada logo, maka itu bisa disematkan juga Bapak Ibu. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk pada bahasan terakhir Bapak Ibu, yaitu sistem IID di Kemendagri Bapak Ibu. Bapak Ibu, karena takutnya ini memang sistem IID-nya di beberapa device belum bisa dibuka, dan tadi juga sempat dapat informasi bahwa akan kembali normal itu sekitar di jam 10, jadi kita menggunakan screenshot saja ya Bapak Ibu ya. Nah ini hanya sekilas saja bagaimana cara mengaksesnya Bapak Ibu. Di sini linknya ada di indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id Bapak Ibu. Nah ini kita bisa login aja ya Bapak Ibu ya. Di sini juga sudah ada countdown-nya.
Lalu next, nah ini uh, masuk ke akun Bapak Ibu. Nanti kita juga untuk akun, jika Bapak Ibu mungkin lupa, nanti kita akan mungkin berikan akunnya. Saya nggak tahu nanti prosesnya akan PC ke setiap pamongnya ataupun nanti kita akan sebar di grup pamong atau seperti apa. Nanti pastinya kita juga akan mengingatkan kembali bahwa ini akun dan juga passwordnya. Lalu setelah login akan ada tampilan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini kita gunakan contoh Dinas Kesehatan Bapak Ibu. Di sini ada menu ya dashboard untuk melihat skor indeks inovasi daerah dan lain-lain. Nah, selanjutnya eh, nah, nah, di sini ada menu database inovasi daerah. Kita klik yang inovasi daerah. Di sini karena kita pakai akunnya BP2D sebagai admin, jadi di sini lengkap Bapak Ibu, ada inovasi Bapak Ibu semua yang sudah didaftarkan ke uh, di submit atau didaftarkan ke website atau sistem Kemendagri Bapak Ibu. Ini listnya bisa kita lihat dari setiap perangkat daerah. Lalu Bapak Ibu, ini bagaimana caranya jika oh ya kebetulan kalau inovasi Bapak Ibu di pelaporan sebelumnya itu terdaftar di uh, waktu pelaksanaannya itu di 2024 dan 2025 itu kemungkinan besar masih ada dalam sistem ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal meneruskan saja memperbarui evidence 20 indikator maupun profilnya juga dan rancang bangunnya ya Bapak Ibu. Nah, jika waktu penerapannya di tahun lalu itu diisi di 2023 atau ke bawah, nah itu sudah dipastikan akan masuk ke arsip. Jadi Bapak Ibu harus mengulang dari awal dengan cara seperti ini Bapak Ibu ya. Setelah klik, maaf, di sini nanti akan ada menu tambah inovasi daerah ya Bapak Ibu ya di uh, kanan. Nah, lalu tampilannya kan seperti ini ya Bapak Ibu, akan ada isian dan juga drop listnya seperti nama Pemda, nama inovasinya, lalu koordinat dan lain-lain. Ini pengisian asasita, waktu pelaksanaannya. Nah, ini juga diwajibkan ya Bapak Ibu ya yang sudah tadi saya sempat uh, sebutkan juga jika waktu pelaksanaannya itu penerapannya itu sebenarnya di bawah 2024 Bapak Ibu. Nah, ini wajib untuk mengisi apakah sudah ada pengembangan inovasi tersebut, iya, isi iya, dan nanti akan muncul uh, pertanyaan terkait kapan waktu pengembangannya dilaksanakan. Lalu selanjutnya ini PKPN-nya, hingga jika memang programnya itu termasuk PKPN, ini bisa dipilih. Nah, ini masuk ke deskripsi substansi Bapak Ibu rancang bangun, dapat dituangkan di sini ya Bapak Ibu. Tadi ada 6 substansi rancang bangun ya, mulai dari uh, dasar hukum, lalu permasalahan, ada isu strategis, lalu ada metode pembaruan, kebaruan dan keunggulan, dan juga sampai ke tahap penggunaan inovasi maupun tahap pengembangan atau penciptaan inovasi. Ini minimal 300 kata. Di sini bawahnya ada tujuan inovasi daerah. Nah, Bapak Ibu, jika sudah mengisi uh, profil inovasi daerah dan rancang bangunnya, kita dapat melengkapi 20 indikatornya ke menu ini ya Bapak Ibu ya, yang ada logo folder ya, berarti ini. Kita klik, nah di sini akan tampil seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ada 1 sampai dengan 20 indikator yang sudah kita bahas tadi. Nah, ini seperti nomor 1, regulasi inovasi daerah. Lalu di sini juga ada bobotnya dan parameter yang bisa kita pilih. Nanti bisa kita klik dan juga kita pilih parameternya ya Bapak Ibu ya. Seperti ini. Sesuaikan saja dengan yang kita upload, karena kita alhamdulillahnya sudah ada perda terkait pelaksanaan riset dan inovasi daerah, itu kita bisa pilih upload dan juga pilih parameter yang paling tinggi, yaitu peraturan daerah. Oke, nanti ketika sedang mengupload akan seperti ini ya Bapak Ibu ya tampilannya. Ini bisa upload lebih dari 1 dokumen ya Bapak Ibu ya. Dulu sih kita sebenarnya belum tahu pastinya sampai berapa file, namun tahun lalu sampai 15 file juga masih bisa gitu Bapak Ibu ya.
Jadi di sini adalah tampilan file-file yang sudah kita upload ya. Seperti ini ada Perda nomor 1, lalu Pergub 73-nya sudah diupload, dan juga Kepgub-nya juga sudah diupload. Jangan lupa Bapak Ibu nanti diberikan juga ketika penamaan nanti ada tentang di sini bisa uh, khususnya di Kepgub ya Bapak Ibu ya, keputusan gubernur nomornya dan tentang penerapan inovasi daerah. Di sini dikasih kejelasan, lihat halaman PDF nomor sekian, lalu di highlight inovasinya Bapak Ibu ya untuk mempermudah justifikasi para penilai. Dan ini juga ketika mengupload nanti akan seperti ini tampilannya Bapak Ibu ya, ada nomor suratnya, berarti nomor Pergub, nomor Kepgub, atau nomor perdanya, tanggal terbit dokumennya, lalu ini tentangnya di sini ya Bapak Ibu. Choose file, nanti kirim. Ya. Ini juga parameter lainnya ya Bapak Ibu, terkhusus untuk parameter indikator video inovasi daerah Bapak Ibu ya. Ini bisa dikasih judul video inovasi di daerah, bisa inovasi apartemen transit atau inovasi KIJB. Nah ini karena misalnya videonya besar, ini bisa mengupload linknya saja Bapak Ibu. Ini bisa menggunakan YouTube ataupun bisa menggunakan Google Drive. Namun ketika Google Drive itu dipastikan untuk aksesnya terbuka ya, tidak restricted. Nah ini juga sebenarnya bisa upload videonya, dan juga ini akan diminta gambar cover dari videonya Bapak Ibu. Jadi disiapkan saja, boleh capturean dari videonya juga mangga, itu nanti dilampirkan sebagai gambar cover video. Ya, Bapak Ibu, mungkin tadi sekian ya terkait sekilas tampilan sistem yang nanti akan kita gunakan bersama-sama untuk pendaftaran inovasi di pelaporan IID. Nah, untuk tindak lanjutnya Bapak Ibu, seperti yang sudah di uh, mention oleh Liz tadi ya, selanjutnya kita akan melakukan atau mengadakan DES yang dimulai pada pekan depan ya Bapak Ibu, untuk rincian jadwal dan juga undangannya itu harap menunggu, akan segera kami persiapkan. Nah ini untuk seluruh OPD Bapak Ibu diharapkan Bapak Ibu Pamong Inovasi dan juga para inovatornya terus hadir. Dan ketika DES itu apa sih yang harus dibawa? Ini adalah yang dibawa adalah draft rancang bangun nih Bapak Ibu ya, boleh berbentuk Word atau PDF. Nah, ini akan dievaluasi saat pelaksanaan DES Bapak Ibu. Jadi yang kita harapkan adalah ketika DES, Bapak Ibu sudah mempersiapkan draft rancang bangunnya, nanti akan kita coba kita run through gitu ya, dari per tiap bahasannya, setiap subnya, apa yang bisa kita kembangkan seperti itu. Lalu harus mempersiapkan juga kelengkapan dokumen indikator Bapak Ibu. Ini soft file Bapak Ibu ya, bisa di Google Drive. Nah, ini akan dievaluasi juga saat pelaksanaan DES. Jadi, rancang bangun dan 20 indikator akan kita nilai juga saat DES. Nanti kita akan submit bersama juga. Lalu, untuk target submit pada sistem IID, Bapak Ibu diharapkan terakhir kita Provinsi Jawa Barat itu mensubmit di tanggal 29 Juli 2026, mohon maaf Bapak Ibu. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan ataupun kekurangannya. Atur mohon Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Teh Vivi mungkin. Baik, terima kasih Bapak Arief dan Bu Mita atas paparan materi yang disampaikan. Baik, langsung saja kami buka sesi tanya jawab dan diskusi. Mangga Bapak Ibu dapat bertanya dengan cara raise hand maupun via kolom chat. Mangga Bapak Ibu. Ya, sambil menunggu pertanyaan barangkali dari Bapak Ibu, saya izin Bu, Bapak Ibu untuk meng-highlight gitu ya, atau menekankan beberapa poin atas penjelasan yang tadi sebelumnya disampaikan Bapak Ibu. Yang pertama, kami mengharapkan pada saat mengundang Bapak Ibu dan bertemu gitu ya dengan Bapak Ibu sekalian pada agenda selanjutnya untuk DES yang insya Allah akan dilaksanakan minggu depan
20 indikatornya itu mohon dipersiapkan dengan maksimal. Kalau kita cermati Bapak Ibu, sebetulnya selain pembuatan video gitu ya Bapak Ibu, eh, bukti dukung yang dipersyaratkan itu ada gitu ya di Bapak Ibu. Misalnya contoh tadi DPA gitu ya, kemudian LKPD dan lain-lainnya gitu Bapak Ibu. Jadi kami mohon juga kerjasama dan bantuan Bapak Ibu. Yang kedua, kalau kita cermati lagi Bapak Ibu, untuk video tadi itu merupakan indikator yang memiliki poin paling besar Bapak Ibu. Sebagai informasi, nilai maksimum dari setiap inovasi adalah 111 Bapak Ibu, dan dari bukti dukung video itu memberikan kontribusi sekitar 12 Bapak Ibu. Tadi kan bobotnya 4 ya Bu Mita. Kemudian selanjutnya yang Ya. juga jauh lebih yang juga penting Bapak Ibu itu terkait dengan penyiapan tim inovasi Bapak Ibu. Jadi di tahun ini diperbolehkan Bapak Ibu untuk menyampaikan keputusan kepala daerah pada tahun berjalan. Karena barangkali ada perubahan dari panduannya dengan apa memberikan uraian atau tugas di dari setiap tim pengelola inovasi tersebut Bapak Ibu. Dan ini juga memiliki bobot yang besar Bapak Ibu, kurang lebih 9 ya Bapak Ibu gitu ya. Kami mencoba memfasilitasi itu semua dengan mengkonsolidasikan data-data yang dikirimkan oleh Bapak Ibu gitu ya. Tadi kalau dilihat IID ini akan ditutup pada tanggal 29 Juli, jadi sepertinya tidak banyak waktu atau tidak ada keluangan waktu Bapak Ibu. Kami mengharapkan data tersebut bisa disampaikan oleh Bapak Ibu di pekan depan Bapak Ibu, di hari Jumat, apa dunya gitu ya atau deadline-nya, sehingga kami bisa memproses gitu. Dan tentu saja ada eh, proses editing dan seterusnya yang juga memerlukan waktu. Di samping itu juga pasti ada apa waktu yang dibutuhkan pada saat kawan-kawan dari Biro Hukum gitu ya untuk menindaklanjutinya. Nah, eh, mangga Bapak Ibu kami mengharapkan gitu ya itu bisa disampaikan paling paling lambat itu pekan depan. Nah, manakala eh, inovasi-inovasi yang sudah ditetapkan dalam Kepgub tersebut datanya tidak ada, izin barangkali Bapak Ibu kami tidak bisa mengakomodasikannya atau tidak bisa kami fasilitasi gitu ya Bapak Ibu. Dan barangkali itu nanti akan membawa apa ekses ya atau konsekuensi terhadap eh, nilai evaluasi reformasi birokrasi jenderal Bapak Ibu yang apa dirancang oleh Biro Organisasi. Barangkali itu Bapak Ibu. Hatur nuhun sebelumnya. Mangga Bapak Ibu, apakah ada yang untuk yang untuk bertanya? Tulis Ada aja di dari chat chatroom Kak, nih Bu kayaknya. Lupi. Oh, mangga. Baik, dari Pak Afrizal, Pak. Assalamualaikum, izin bertanya. eh, untuk penilaian indikator pemanfaatan, apakah itu keseluruhan atau salah satu saja yang diambil? Misal hanya melihat target orang atau jika orangnya sedikit tapi memberikan pendapat 20%, apakah hanya pendapatan yang diambil? Terima kasih. Enggak, Pak? Ya, hatur nuhun. Mau sama Bu Mita atau saya Bu Mita? Cuma suka dulu nanti jika ada yang mau ditambahkan mungkin Kak, Oh, sama boleh saya untuk dijelaskan. menjawabnya. Boleh minta jawab dulu, mungkin nanti Oh, Bapak ya, jika ada enggak, tambahan enggak. ya Pak ya, Silakan mohon Bu Mita. ditambahkan. Ya, baik. Pak Afrizal, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya Pak. Nah, ini Pak, mangga disesuaikan saja Pak dengan apa namanya penerima manfaat yang ditargetkan di inovasi Bapak. Misalnya jika orang mangga itu didata juga orangnya, dan jika memang inovasi core manfaat dari inovasi itu untuk memberikan pendapat apa namanya memberikan pendapatan, nah itu juga sebenarnya dilihat dari core-nya dulu ya Pak ya. Jika memang pendapatan, yaitu bisa disertakan dengan laporan pendapatan sih Pak.
Mangga Pak Arif mungkin. Ya. Kalau saya menambahkan sedikit, barangkali Bu Mita, Pak Frijal, karena itu sifatnya opsional ya, tidak seluruhnya diisi gitu ya. Bapak Ibu memilih yang paling maksimal saja Bapak Ibu. Tadi kan disampaikan ya, 20% ya kalau nggak salah ya, menambahkan pendapatan. Nah, di luar dampak tadi, barangkali ada dampak yang jauh lebih besar kalau kita memilih pendapatan, misal gitu ya, dari orang gitu ya. Kalau kita pilih orang, dia masuk kategori ketiga barangkali ya. Misalnya 1000 orang masuk kategori ketiga tuh. Sementara kalau kita memilih dari peningkatan penilaian pendapatan itu untuk angka 20% itu ada di tier 1 atau di tier 2 gitu ya. Kami menyarankan untuk memilih di apa di eh, dampak opsi dampak lainnya ya yang terkait orang karena eh, lebih besar barangkali ya penilaiannya gitu. Begitu ya barangkali ya Pak Afrizal ya. Mohon Pak Arif, Pak Afrizal, ada yang bertanya lagi Bapak Ibu? Belum lagi teh kayaknya di kolom chat. Iya, Kak Baik, Ben. Bu Ismi Eleni. Baik, Karena ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf izin bertanya kalau harus diupload tadi hampir sama dengan yang telah saya upload di Diba PSMK. Jadi diupload ulang ya dan tinggal melengkapi yang tidak adanya. Mangga Pak Arif atau Teh Mita. Jadi Mangga Bu Pak Mita, Arif, ya nanti saya tambahkan. mungkin Bu Ismi ini harus diperjelas dulu apakah misalnya inovasinya masih ada di database inovasi IID ya, Ibu maksudnya ya. Nah, ini kalau masih ada, memang tinggal menambahkan saja atau mengupdate indikator ataupun evidence dari setiap indikator yang terbaru atau yang dipersyaratkan ya di tahunnya. Misalnya ada eh, file yang di 2023 itu kalau bisa nggak dilaporkan lagi kayak gitu. Nah, lalu ya sifatnya jika masih ada di database itu hanya melengkapi. Namun jika tidak ada itu memang harus upload diulangi dari awal gitu. Mangga Pak Arif mungkin jika ada yang mau ditambahkan. Ya, sedikit saja barangkali Bu Mita, Bu Ismi. Jadi prinsipnya atau filosofinya pengukuran dan penilaian indeks inovasi daerah yang dipersyaratkan oleh Kemendagri adalah inovasi yang diterapkan pada tahun 2023 dan 2024 dan 2025. Nah, manakala inovasi dari Bapak Ibu sebetulnya gitu ya sudah pernah dilaporkan di 2025 kemarin gitu ya dan eh, penerapannya itu atau data yang ada di database itu tahun 2024 sebetulnya tadi yang Bu Mita sampaikan ya Bu Mita. Berarti eh, Bapak Ibu tinggal mengupdate saja. Saya ambil contoh untuk indikator RKPD ya. Nah, pada tahun kemarin itu kan berarti bukti dukung yang diperlukan adalah RKPD dari tahun 2023, 2024, 2025. Nah, Bapak Ibu tinggal mengupdate yang 2026, Bapak Ibu, gitu ya. Nanti tahun 2023-nya mangga oleh Bapak Ibu bisa di-delete. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana inovasi yang sudah dilaporkan, gitu ya, tapi tidak muncul di database. Ini mengindikasikan bahwa inovasi itu telah diterapkan sejak tahun 2023, Bapak Ibu. Walaupun di tahun 2024, 2025 kemarin juga terus diterapkan gitu ya. Nah, solusinya Bapak Ibu nanti bisa mengupload kembali. Kami sudah menyiapkan Bapak Ibu beberapa 200 inovasi yang kemarin berhasil dilaporkan. Untuk seluruh indikatornya kami ada gitu ya. Bapak Ibu nanti tinggal menghubungi kami gitu ya. Nanti kami akan share atau bahkan nanti kita share saja ya Bu Mita ya di grup gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa memilih Oke, gitu ya dari boleh. eh, apa download yang kami sudah siapkan gitu ya. Bukti dukung yang sudah kami download dan sudah kami siapkan. Tinggal nanti Bapak Ibu yang diperlukan adalah justifikasi kebaruan. Karena itu sudah ditetapkan 2023, nanti di rancang bangun itu Bapak Ibu di tahun 2024 atau 2025 itu Bapak Ibu harus menuangkan secara tekstual apa gitu ya kebaruannya. Tadi Bu Mita sudah menyampaikan ya Bu Mita ya, kalau bentuknya itu teknologi ya.
digital ya, digital. Bapak Ibu bisa menambahkan kebaruannya barangkali gitu ya, ada beberapa fitur gitu ya yang Bapak Ibu lengkapi yang sebelumnya belum pernah ada gitu ya. Tadi dalam konteks DIBA ya, DIBA PS SMK gitu ya. Barangkali ada satu dua fitur gitu ya yang ada dan ditambahkan atau barangkali luas layanannya. Dulu barangkali hanya untuk SMK negeri gitu ya, barangkali gitu ya. Atau SMA negeri. Nah, di tahun 2024 atau 2025 itu juga udah mencakup semuanya tuh ya, termasuk juga untuk swasta. Nah, justifikasi itu bangga Bapak Ibu dituangkan. Nanti insya Allah Bapak Ibu untuk rancang bangun itu kami akan membersamai sepenuhnya gitu ya. Kami akan mengkurasi bersama-sama Bapak Ibu. Tapi tentu saja gitu ya kami juga mohon gitu ya bahan gitu ya atau poin-poin penting tadi eh, di dituangkan oleh Bapak Ibu terlebih dahulu ya. Karena kami nggak bisa meraba-raba lah kurang lebih seperti itu. Itu barangkali ya, Bu Mita, Bu Ismi sedikit tambahannya. Terima kasih. Baik. Mangga Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya? Pak Yanto, mangga dari Diskup. Ya, ya. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kabit, Bu Lutfi, dan Bu Wita yang biasa berkomunikasi di grup nih ya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan Pak, terkait barusan menegaskan dari Pak Kabit bahwa inovasi yang dilaporkan di IID itu kan inovasi yang diterapkan di tahun 2024 ya, 24, 25, dan seterusnya gitu ya. Kalau 2023 itu sudah tidak ada memang itu Pak. Barusan saya ngecek di IID itu memang Dinas Koperasi itu ada 3 inovasi Pak awalnya itu. Nah, kemudian barusan saya cek itu sisa 2 Pak. Karena yang satunya itu, yang Singapura itu diterapkan di tahun 2023. Nah, berarti kan udah tidak ada tuh di situ. Nah, pertanyaan saya apa yang dilaporkan itu yang hanya yang 2, yang penerapan 2024 saja yang ada di situ atau bagaimana nih Pak? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, karena tadi sesuai dengan arahan atau apa dari Pak Kabir itu bahwa satu dinas itu kan harus ada 5 inovasi nih. Sekarang di Dinas KUK itu baru ada 2 sekarang anggap nih. Kemudian itu kalau mau menambah itu masih boleh nggak? Sedangkan aplikasinya ini itu tidak menggunakan subdomain Jabar Prop. Itu aja Pak, pertanyaan saya Pak. Enggak, turun. Ya. Saya langsung kali ya Bu Mita ya. Mangga Pak. Ya. Atau nuhun Pak Yanto dan juga apresiasi nih Pak Yanto juga sering berkomunikasi dengan kami Pak. Ya, terima kasih sekali nih Pak atas dukungan Bapak selama ini gitu ya. Yang pertama Pak, filosofinya adalah apa yang dilaporkan merupakan inovasi yang diterapkan di tahun 2024 dan 2025 Pak. Itu. Nah, pertanyaan Bapak, bagaimana kalau inovasinya sudah diterapkan sebelum tahun 2024 Pak ya? Misal tadi Bapak ambil contoh tahun 2023. 23 Pak. Nah, ya, yang harus dijawab adalah apakah pada tahun 2024 dan 2005, 2025 atau sampai tahun ini diterapkan atau tidak? Itu dulu Pak. Diterapkan Pak, masih Ini, berjalan Pak. kalau tahun ini sudah tidak berjalan, tapi tahun 2024 dan 2025 masih berjalan, itu tetap bisa dilaporkan Pak. Ya, tapi kembali lagi karena tadi filosofinya yang dilaporkan penerapannya itu mulai penerapannya itu di 2024 dan 2025 Pak ya. Tapi karena tadi kan di 2023 atau tahun sebelumnya Pak ya. Kalau sampai saat ini kalau di 2024 dan 2025 masih diterapkan Pak, tadi satu justifikasinya nanti dirancang bangun harus dituliskan kebaruannya apa, kebaruan apa Pak yang dilakukan Pak pada tahun 2024 dan 2025 dirancang bangun Pak. Nanti kami bisa bantu Pak. Tapi tentu saja perlu input awal ya dari Pak Yanto ya. Apa saja sih? Ya betul Pak. Ya Input tidak awal susah itu. Pak. Ya tidak susah untuk mencari kebaruan. Bisa tadi dari jumlah layanan gitu ya Pak. Kalau teknologi digital kan nambah fitur dan seterusnya Pak. Atau berkolaborasi gitu ya. Kalau KUK dulu barangkali cuma 3 aktor gitu Pak ya.
sekarang berkolaborasi dengan apa? Dengan asosiasi pengusaha gitu ya, atau asosiasi UMKM dan seterusnya gitu ya. Nanti bisa kita sama-sama cari Pak celah atau gapnya itu Pak untuk yang kebaruan. Nah, untuk yang terakhir Pak, kalau di 2026 berarti Pak ya, tapi belum terakomodasi di Capgub Pak ya. Belum, Pak, belum. Baru Ya, ini ya ini barunya. tuh memang, ya memang ini tuh apa ya, agak saya sebetulnya secara secara pribadi gitu ya, agak agak complicated juga gitu ya, karena bukti dukungnya tuh nggak boleh tahun berjalan tuh ya, harus T-1 atau T-2 gitu. Kalau benar-benar baru Pak, di situ tidak ada, memang tidak bisa dilaporkan di tahun ini Pak. Tapi mangga Pak, kami sarankan sih masukkan saja di database Pak. Ya, itu sebagai apa? Upaya awal barangkali Pak ya. Manakala tahun depan itu akan dilaporkan. Nah, keuntungannya apa Pak? Keuntungannya karena nanti untuk evaluasi reformasi birokrasi Pak, kami tidak hanya mempertimbangkan apa yang tidak hanya mempertimbangkan inovasi yang di tahun 2024 dan 2025 Pak. Sepanjang nanti itu ada di database, Pak, itu akan jadi bahan kami dan apa bisa melengkapi 5 inovasi dari setiap perangkat daerah, Pak. Begitu barangkali Pak Yanto. Ya, Ya sedikit Pak, terkait dengan inovasinya itu sebetulnya diterapkannya itu 2025, uji-ujinya itu Pak. Cuman waktu diuji coba itu masih menggunakan server swasta, belum subdomain. Makanya sekarang saya tuh ingin itu dimigrasinya ke Diskominfo dulu Pak, biar kita apa namanya itu resmi gitu. Itu nah maksudnya itu boleh ditambahkan saja dulu Pak ya mungkin ya. Udah Epiden pasti di tahun 2025 kan Epidennya. betul Pak. Ditambahkan saja Pak, nggak apa-apa Pak, gitu loh. Untuk Ya, pelaporannya eh, karena persyaratannya Kemendagri SK kepala daerahnya harus di 2024 2025 dan itu menjadi indikator wajib. Jadi nggak bisa dilaporkan. Tapi pada dalam konteks penilaian indeks evaluasi reformasi birokrasi itu tetap akan kami pertimbangkan, Pak. Gitu. ya, Jadi misalnya ya kalau Bapak eh, hanya menyampaikan 3 gitu ya, barangkali nilainya itu hanya 70 gitu ya. Nah, Bapak tambah 2 gitu ya, walaupun nggak bisa dilaporkan ke Kemendagri, Pak, gitu ya. Nanti hasil evaluasi reformasi birokrasinya itu bisa jadi akan naik, Pak, gitu ya. 80, 90 gitu loh, Pak. Gitu barangkali Pak Yanto ya. oh iya. Ya cukup Pak, nanti tinggal komunikasi di desa aja nanti biar kita perjelas lagi gitu Pak. Nuhun Pak Kabin, Pak Arif, Bu Lutfi dan Bu Ya, Mita. ya, nuhun Pak Yanto, nuhun pisan. Monggo Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya? Izin Pak, ini ada pertanyaan titipan sebenarnya, tapi mungkin bisa dijadikan informasi juga ya bagi teman-teman perangkat daerah yang mungkin belum memenuhi SK, template SK yang sudah kita berikan loh Pak. Ini kapan sih tenggat waktu untuk mengumpulkan SK-nya Pak? Kalau dari kita, Tenggat waktu SK gimana, Bu? Untuk tim pengelola SK inovasi? yang sedang, ya, tim pengelola inovasi Pak. Ya, terima kasih Bu Mita mengingatkan satu bagian yang paling penting barangkali pertemuan pagi ini, Bapak Ibu. Kami mengharapkan data-data yang diperlukan untuk keputusan gubernur terkait dengan tim pengelola inovasi itu pekan depan Bu Mita, Bapak Ibu di hari Jumat ya, hari Jumat saya lupa tanggal 3 tanggal berapa ya. Ya, hari Jumat, Ya, tanggal 3. tanggal 3 Juli, hari Jumat pada tanggal 3 Juli gitu ya. Kami akan fasilitasi itu semua Bapak Ibu, tapi kami juga memohon kerjasama dari Bapak Ibu semua untuk menyampaikan data-datanya. Jadi kurang lebih kami yang nanti akan mengkonsolidasikan itu semua dan akan berkomunikasi dengan Biro Hukum gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya kalau kurang dari atau apa lewat ya dari tanggal 3 gitu ya, kami mohon maaf barangkali Bapak Ibu gitu ya dengan sangat terpaksa barangkali inovasi yang sudah di cap bukan tersebut tidak bisa kami laporkan ke pemerintah pusat.
Karena itu jadi salah satu indikator wajib ya, Bu Mita ya, sebagai 5 indikator utama gitu, sebagai persyaratan wajib gitu, itu harus ada gitu ya. Nanti mangga Bapak Ibu bisa eh, apa menindaklanjutinya langsung kepada Biro Hukum gitu ya, kalau lewat dari tanggal 3. Tapi kalau kami sih mengharapkan ya dan apa minta bantuan Bapak Ibu gitu ya, seluruh data untuk ke 702 inovasi itu bisa masuk sebelum tanggal 3 Juli Bapak Ibu gitu ya. Sehingga semua inovasi itu punya nilai maksimal gitu ya. Itu nilainya 9 ya Bu Mita kalau nggak salah ya. 9 tambah Jadi 6 belum 15 ya. benar 3. 15 ya kalau nggak salah Betul, tuh double. Karena bisa dipakai di indikator 2 dan indikator bahasan. 8 ya. Ya. Betul, Kak. Begitu Bu Mita, Bapak Ibu, atau nuhun. Betul, mohon, Kak. Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya ya Pak, ditutup saja Pak. Pak, Mangga, mangga. Ya. Siap. Baik, diingatkan kembali Bapak Ibu untuk mengisi link daftar hadir yang sudah disediakan oleh panitia. Baik, hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya sesi paparan dan diskusi, maka berakhir pula acara kegiatan pada hari ini. Kami segenap pelaksana acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama jalannya acara. Kami berterima kasih kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam acara kegiatan hari ini. Akhir kata, saya Lupis selaku MC pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur Waalaikumsalam. nuhun Bapak Ibu. Betul, Bapak Ibu.